Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Neng Hernawati, NIM 2019 110018. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling. Baik, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya tenaga, dana, sarana, dan prasarana, dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan dan konseling untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedua, saya akan membahas tentang prinsip manajemen bimbingan dan konseling. Prinsip merupakan dasar atau landasan berpijak dalam melaksanakan suatu aktivitas manajemen. Secara umum, prinsip-prinsip manajemen pelayanan bimbingan dan konseling meliputi yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada penyusunan personalia atau staffing, yang keempat ada pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Bimbingan dan konseling sebagai suatu proses kegiatan membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis, dari mulai penyusunan program hingga pelaksanaannya, agar pelaksanaan bimbingan dan konseling memperoleh hasil sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan tersebut dikelola dan diorganisir. Sistem pengorganisasi bimbingan dan konseling bisa diketahui dari struktur organisasi sekolah tersebut. Organisasinya terdiri atas koordinator, anggota, dan staf administrasi. Yang ketiga, ada penyusunan personalia atau staffing. Bagaimana para personalia ditetapkan, disusun, dan diadakan pembagian tugas atau job description, agar dalam pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Yang keempat, ada pengarahan kepemimpinan atau leading, berkenaan dengan mengarahkan dan memimpin para personalia sehingga bekerja sesuai dengan job atau bidang yang ditugasnya masing-masing, agar aktivitas pelaksanaan menjadi terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling, berkenaan dengan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Saya akan membahas tentang pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan, dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Saya akan membahas tentang macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama ada prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua ada prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga ada prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Yang terakhir ada prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Demikianlah hasil presentasi materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.